Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini Mimin mau ajak kalian menonton alur cerita film yang dibintangi oleh Jet Li berjudul Bodyguard from Beijing. Film yang dirilis tahun 1994 ini menceritakan seorang pengawal yang mendapat tugas menjaga keselamatan seorang gadis yang menjadi saksi kunci pada kasus pembunuhan. Gimana serunya nih film? Langsung aja mas bro, kita eksekusi anuannya. Di awal film kita akan diperlihatkan dua orang prajurit dari kesatuan pasukan elit Cina khusus pengawal yang disebut dengan Defender. Yang muda ini bernama Letnan Cheng Yanhua, biasa dipanggil dengan nama Aceng. Dan yang satunya adalah si bapak pimpinan. Dia menugaskan Aceng ke Hong Kong untuk menjadi bodyguard dari seorang wanita bernama Nona Yung yang merupakan kekasih seorang pengusaha bernama James Song. Nona Yung adalah saksi kunci dari pembunuhan seorang akuntan yang dilakukan oleh bos mafia narkoba bernama Gregory Cui. Pembunuhan ini berkaitan dengan kasus yang sedang diselidiki oleh lembaga anti korupsi di negaranya. Diduga Tuan Gregory melakukan praktek cuci uang dari hasil penjualan narkoba sebesar 100 juta dolar Hong Kong. Sebenarnya selain Nona Yung ada dua lagi orang saksi yang melihat kejadian pembunuhan itu. Tapi beberapa hari setelah kejadian pembunuhan, mereka ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Polisi khawatir sebagai saksi kunci para penjahat itu juga akan mengincar Nona Yung. Karena Nona Yung pernah mengalami kejadian mengenaskan yang hampir saja merenggut nyawanya. Saat ini hanya Nona Yung yang bisa dijadikan saksi kunci dalam kasus pembunuhan itu. Polisi gendut ini bernama Sersan Charlie Lau. Kita sebut saja Charlie. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan itu. Dan pemuda ini bernama Ken, anak buah Charlie. Tidak berbeda dengan pimpinannya, Ken dan Charlie punya hobi yang sama, yaitu taruhan judi balap kuda. Hari itu Nona Yung mendatangi kantor polisi untuk mengidentifikasi siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Setelah mengamati beberapa pria di dalam ruang kaca tersebut, Nona Yung yakin pria inilah pelaku pembunuhan itu. Saat Nona Yung pergi meninggalkan kantor polisi, seseorang menyapanya. Dialah Tuan Gregory, pimpinan mafia narkoba si pelaku pembunuhan. Sebelum pergi, dia memperingati Nona Yung untuk berhati-hati. Menurutnya dia beruntung masih selamat dari percobaan pembunuhan itu. Sesampainya di rumah, Nona Yung menerima telepon dari kekasihnya. Dia memberitahu kalau dirinya sudah menyewa seorang pengawal dari kesatuan pasukan elit Cina yang akan menjaganya. Tapi gadis itu tidak menginginkan. Dia hanya butuh kekasihnya itu ada di sampingnya. Begitu katanya. Tak berapa lama Aceng pun tiba dengan berseragam lengkap seorang tentara Cina. Setelah berkenalan dengan Charlie dan Ken, dia meminta untuk saling menunjukkan tanda keanggotaan mereka. Kemudian si pengacara meminta Aceng masuk. Dia memberikan sejumlah uang dari Tuan Song untuk biaya operasional menjaga kekasihnya itu. Sebagai prajurit profesional, Aceng langsung memeriksa barang-barang milik Nona Yung. Tapi gadis cantik itu sepertinya tidak senang dengan kehadiran Aceng yang menurutnya terlalu lancang memeriksa barang pribadinya. Bahkan Nona Yung berterus terang kalau dia tidak bisa menerima kehadirannya. Karena menurutnya Aceng masih terlalu muda dan terlihat belum berpengalaman. Tiba-tiba saja sesuatu meledak. Aceng bertindak cepat menyelamatkan Nona Yung. Beberapa saat kemudian Ken masuk dan ikut menyerang Aceng. Mereka menganggap kalau Aceng tentara palsu yang dikirim untuk membunuh Nona Yung. Ternyata ledakan itu ulah dari anak lelaki ini yang menaruh minuman di dalam microwave. Namanya Billy, adiknya Nona Yung. Dan orang-orang yang menyerang Aceng adalah anak buah Charlie. Menurut Aceng, orang yang ditempatkan di sini terlalu banyak. Dia meminta Charlie untuk menyuruh mereka semua pergi. Malam harinya Aceng memeriksa semua bagian rumah, termasuk kamar tidur Nona Yung. Tapi wanita itu tidak mau membukakan pintu. Dengan sedikit keahliannya, pengawal itu berhasil membuka pintu kamar Nona Yung. Melihat Aceng yang tiba-tiba masuk, Nona Yung terkejut dan memintanya untuk keluar atau dia akan menelpon polisi. Tapi Aceng tidak peduli, dia terus melanjutkan tugasnya. Bahkan semua perlengkapan mandinya juga disita. Sementara Nona Yung masih terus ngomel-ngomel, Aceng sibuk memasang CCTV. Tentu saja hal itu membuat gadis cantik ini makin emosi karena privasinya sudah benar-benar terganggu. Saat Aceng sudah selesai dengan tugasnya,
Nona Yung langsung menghancurkan CCTV itu. Masih dengan wajah dinginnya, Aceng cuek bebek. Dia malah memberikan sebuah alat untuk memanggilnya jika terjadi masalah. Tinggal tekan tombol, alarm akan berbunyi dan Aceng akan segera datang. Aceng kembali melanjutkan pekerjaannya memasang CCTV di setiap sudut bagian rumah mewah itu. Keesokan harinya mereka mengantar Nona Yung kerja. Ternyata wanita cantik ini adalah seorang guru. Diam-diam Aceng menemui kepala sekolah tempat Nona Yung mengajar. Dia meminta si kepala sekolah untuk memberikan cuti selama 2 minggu pada Nona Yung. Tahu kalau dia diminta cuti selama 2 minggu oleh pihak sekolah, Nona Yung marah. Sesampainya di rumah, dia kembali menelpon pacarnya. Dia curhat kalau dirinya sudah seperti orang tahanan. Selain tidak bisa lagi bekerja, dia juga tidak bisa pergi ke salon atau ke gym untuk sekedar olahraga. Tuan Song meminta Aceng untuk memberi sedikit kebebasan pada Nona Yung, tapi Aceng menolak. Menurutnya, untuk keamanan Nona Yung, dia harus mempersempit ruang aktivitasnya. Tapi jika Tuan Song tidak setuju dengan cara yang dia lakukan, Aceng bersedia untuk berhenti dan melupakan kontraknya. Sementara itu di tempat terpisah, terlihat Tuan Gregory Cui sedang menelpon dengan nada emosi. Karena anak buahnya belum juga berhasil membunuh Nona Yung. Padahal kasusnya akan disidang 2 hari lagi. Malam selanjutnya, diam-diam Nona Yung nekat keluar rumah melalui jendela. Dia dikejutkan dengan kemunculan Ken. Nona Yung meminta pemuda itu untuk mengantarnya pergi. Tapi baru saja mobil disetater, Aceng sudah berdiri di depannya. Dia meminta pada Nona Yung untuk bersabar, karena tugasnya tinggal sehari lagi. Jika dia nekat keluar dan terjadi sesuatu, maka Aceng akan menjadi satu-satunya pasukan elite defender yang gagal menjalankan tugas. Dia tahu kalau Nona Yung akan pergi ke pesta ulang tahun, karena dia sudah menyadap semua telepon di rumah itu. Jelas saja pengakuan Aceng lagi-lagi bikin Nona Yung marah. Menurutnya, privasi dia benar-benar sudah diganggu. Mungkin Aceng ini tipikal orang yang jarang ngomong, tapi kalau sekali ngomong langsung jelek. Dia mengatakan kalau bukan karena pacarnya yang banyak uang, mungkin Nona Yung sudah tewas. Bagaimana mungkin dia bisa menyewa seorang bodyguard untuk menjaganya? Mendengar itu membuat Nona Yung sakit hati sampai nangis, mas bro. Keesokan harinya Aceng mengemasi semua barang-barangnya. Karena setelah Nona Yung hari ini bersaksi di pengadilan, maka tugasnya sudah selesai. Baru saja mereka buka pintu, ternyata Ken sudah berdiri. Dia mengatakan kalau sidang ditunda 1 bulan. Karena si tersangka Tuan Gregory tiba-tiba sakit. Jelas saja ini membuat Nona Yung kecewa. Lagi-lagi dia menelpon pacarnya. Menurutnya waktu 1 bulan sangat lama. Nona Yung meminta pacarnya untuk mengganti Aceng dengan pengawal yang lain. Karena dia sudah tidak tahan lagi. Dia ingin shopping, healing, dan mancing, mas bro. Karena kesal akhirnya Aceng membiarkan Nona Yung pergi shopping dengan dikawal Charlie dan Ken. Mereka tidak menyadari kalau beberapa orang sudah mengawasinya dari kejauhan. Sementara Charlie menemani Billy bermain, Ken mengawal Nona Yung berbelanja. Lagi-lagi Charlie menyempatkan dirinya untuk bertaruh judi balap kuda. Sementara Billy yang tidak sengaja bertemu dengan teman-temannya diejek karena masih saja menggunakan pistol air yang dianggap mereka sudah ketinggalan zaman. Tidak terima diejek, Billy mengatakan kalau dia punya pistol sungguhan. Tapi teman-temannya tidak percaya. Akhirnya Billy nekat mengambil pistol milik Charlie yang masih terlihat sibuk taruhan judi balap kuda. Billy menukar pistol air miliknya. Kemudian dia kembali menemui teman-temannya dengan membawa pistol milik Charlie. Kita kembali pada Nona Yung yang sedang sibuk mencoba baju model terbaru. Sementara Ken terus mengawasi keadaan di sekitar. Mereka tidak tahu kalau di ruang ganti sebelah ada seseorang yang sudah siap menembak Nona Yung. Rupanya diam-diam Aceng mengikuti mereka dan berhasil menyelamatkan Nona Yung dari pembunuh itu. Aceng bergegas membawa Nona Yung keluar. Sementara itu Billy dan teman gendutnya ini masih terus ingin membuktikan kebenaran pistol itu. Secara tidak sengaja si gendut menembakkan pistol. Beruntung tidak mengenai Billy dan keadaan pun menjadi kacau. Billy segera mengambil pistol itu dan pergi mencari Charlie. Sepertinya membawa keluar Nona Yung bukanlah pekerjaan mudah. Karena anak buah Tuan Gregory sudah menyebar di dalam mall.
Akhirnya Charlie berhasil menghadang salah seorang dari mereka. Tapi sayang pistol yang dipakai adalah pistol air kepunyaan Billy. Alhasil dia gagal membunuh penjahat itu. Melihat Charlie tergeletak, Aceng membalas dengan tembakan beruntun yang mengakibatkan penjahat itu tewas. Beruntung Charlie menggunakan rompi anti peluru, jadi nyawanya terselamatkan. Sesampainya di rumah, Aceng mengobati luka Nona Yung. Sementara di pojok ruangan terlihat Billy terus menangis menyesali perbuatannya. Karena ulahnya hampir saja dia membuat Charlie terbunuh. Aceng yang kasihan mendekati dan menghibur anak lelaki itu. Melihat cara Aceng menghibur adiknya, sepertinya membuat Nona Yung mulai menerima kehadiran Aceng. Apalagi siang tadi dia sudah menyelamatkan nyawanya. Film pun beralih ke sebuah rumah sakit di mana mayat seorang penjahat yang tewas ditembak Aceng itu disimpan. Terlihat seorang pria menyeret petugas keamanan rumah sakit. Dia minta ditunjukkan di mana mayat itu berada. Pria ini bernama Wang Jianjun. Dia mengambil paksa mayat lelaki yang ternyata adalah adiknya. Tanpa ampun dia membunuh semua petugas keamanan rumah sakit itu. Keesokan harinya Charlie mendapat kabar kalau mayat salah seorang penjahat yang menembaknya dicuri. Melihat bekas luka di tubuh para security yang dibunuh Jianjun, Aceng yakin dia menggunakan bayonet 3 sudut dan hanya dimiliki oleh tentara Cina veteran perang Vietnam. Malamnya Aceng menerima pesan melalui mesin fax berisi foto dan data dirinya, juga pesan dari Wang Jianjun. Untuk mengetahui lebih jelas siapa sebenarnya Wang Jianjun, Aceng menghubungi kantor pusat dan meminta informasi orang bernama Wang Jianjun yang dia curigai sebagai veteran perang Vietnam. Tak berapa lama Aceng menerima informasi. Lelaki yang mengambil mayat penjahat itu adalah seorang mantan tentara merah Cina dan merupakan veteran perang Vietnam. Setelah mendapat informasi di mana Jianjun tinggal, Ken bersama pasukan kepolisian Hong Kong segera memburunya. Tapi sayang mereka terlambat. Jianjun sudah lebih dulu pergi meninggalkan tempat itu. Malamnya saat Aceng memeriksa kondisi sudut rumah melalui CCTV, dia kaget karena tidak melihat Nona Yung di kamarnya. Lebih kaget lagi ternyata Nona Yung sudah berada di belakangnya. Aceng yang berniat pergi tapi keburu dicegah Nona Yung. Rupanya gadis cantik itu hanya ingin memberikan hadiah jam tangan pada pengawalnya itu. Setelah Nona Yung masuk kamar, Aceng kembali melanjutkan ngopinya. Tiba-tiba saja alarmnya berbunyi. Aceng bergegas ke kamar Nona Yung. Karena refleks Aceng langsung membanting Nona Yung. Beruntung dia berhasil menyelamatkannya. Rupanya itu cuma trik Nona Yung agar Aceng masuk ke kamarnya. Aceng yang berniat kembali berjaga dicegah oleh Nona Yung. Sepertinya Nona Yung benar-benar kesepian, butuh hiburan dan kehangatan. Pelan-pelan dia mendekati Aceng yang masih bingung mau ngapain. Yah, dikasih apem gak mau dia mas bro. Akhirnya Aceng nongkrong di pinggir kolam bareng Charlie. Mereka pun saling curhat. Lagi-lagi alarmnya berbunyi. Mengira kalau itu sengaja dipencet oleh Nona Yung, Aceng tidak memperdulikan. Padahal di dalam Ken sedang berusaha melindungi Nona Yung dan adiknya dari para penjahat yang sudah masuk ke dalam rumah itu. Mendengar suara tembakan, Aceng dan Charlie bergegas masuk, tapi terlambat. Terlihat Ken sudah tidak berdaya menerima tembakan dari Jianjun. Dan terjadilah aksi tembak-menembak mas bro. Karena lawan yang dihadapi begitu banyak, Aceng segera mematikan lampu. Dengan bantuan senter, dia membantai mereka satu persatu. Sementara itu di sisi lain, terlihat Ken yang sudah tidak berdaya, tapi masih sempat-sempatnya memberikan uang pada Charlie untuk bertaruh judi balap kuda. Jika menang, Charlie diminta untuk memberikan uangnya pada anak dan istrinya.
Tanpa sengaja Jianjun menginjak tombol alarm milik Nona Yung yang terjatuh, yang membuatnya mudah menemukan posisi Aceng. Sialnya lagi, alarm yang dipegang Aceng ikutan terjatuh, kemudian digunakan Jianjun untuk mengelabui Nona Yung. Mengira kalau alarm itu dibunyikan oleh Aceng, tanpa pikir panjang Nona Yung menghampiri bunyi alarm itu. Tapi ternyata pria itu adalah Jianjun yang sudah bersiap menembaknya. Akhirnya Aceng bertindak nekat. Dia meletakkan pistolnya dan memperingati para penjahat jangan ada yang menembak. Karena ruangan sudah dipenuhi dengan gas. Sekali saja mereka menembak, maka boom, meledak. Tapi Jianjun tidak takut. Dendamnya atas kematian adiknya membuat dia nekat, menodongkan senjatanya dan bersiap menembak Aceng. Hampir saja dia menarik pelatuknya. Tiba-tiba semua anak buahnya berusaha merebut senjata itu dari tangan Jianjun. Melihat ada kesempatan, Aceng segera mengambil pisau dan melemparnya ke arah mereka. Hingga akhirnya Aceng dan Jianjun lagi-lagi saling berhadapan untuk menentukan siapa yang harus mati malam itu. Benar dugaan Aceng, kalau Jianjun bukanlah orang sembarangan. Kemampuan bela dirinya cukup membuat dia kewalahan. Mereka terus bertarung sambil menahan nafas. Melihat ada keran air, mereka malah rebutan berusaha menjangkau air itu untuk menyalurkan oksigen ke dalam tubuh mereka. Aceng terus menghajar Jianjun tanpa ampun, berharap orang itu akan menyerah atau minimal ambruk. Hingga akhirnya Aceng benar-benar membuat Jianjun terlempar. Tanpa diduga, Jianjun tahu kalau di balik selimut itu ada seseorang yang bersembunyi. Dia berhasil menemukan Billy. Jianjun mencabut bayonetnya kemudian menghunuskannya. Melihat Aceng tidak berdaya, Nona Yung bergegas keluar dari persembunyiannya. Tapi dia keburu dihadang oleh Jianjun dengan todongan pistol. Dengan menyandera Nona Yung, Jianjun merasa sudah dalam posisi menang dan bisa mengendalikan keadaan. Tiba-tiba Tuan Song, pacarnya Nona Yung, muncul. Dia terkejut melihat adegan yang ada di hadapannya. Tuan Song meminta pada Jianjun untuk melepaskan pacarnya. Dia bersedia membayar 3 kali lipat dari bayaran yang dia terima dari Tuan Gregory. Tapi bagi Jianjun, ini bukan masalah uang, tapi balas dendam. Karena adiknya mati dengan 7 tembakan, maka dia juga akan menembak Nona Yung sebanyak 7 kali. Kecuali Tuan Song mau membayar orang untuk menggantikan posisi pacarnya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Aceng melangkah maju. Tembakan pertama berhasil dia terima. Nona Yung tampak histeris melihat pengawalnya itu tidak berdaya. Jianjun mengingatkan kalau dia masih punya 6 peluru lagi yang siap ditembakkan. Sementara Tuan Song masih keheranan melihat kekasihnya bisa menangisi pengawalnya sampai sehisteris itu. Singkat cerita, Aceng berhasil menjalankan tugasnya. Dia pun kembali ke Cina. Aceng menitipkan sekotak uang untuk Charlie dan berpesan agar uangnya digunakan untuk biaya sekolah anaknya dan jangan digunakan untuk berjudi. Sementara itu, Nona Yung meminta pacarnya mengantar ke perbatasan untuk menemui Aceng terakhir kalinya. Sesampainya di sana, mereka sudah terlambat. Aceng sudah pergi meninggalkan perbatasan. Karena hanya Tuan Song yang memiliki paspor, dia berusaha mengejar Aceng. Tapi percuma, mobilnya sudah pergi menjauh. Tak lama Charlie menghampiri Nona Yung dan menyerahkan kotak dari Aceng yang ternyata berisi jam tangan milik Aceng. Dan film pun berakhir. Mungkin inilah yang dinamakan Witing Tresno Jalaran Soko Kulino.
Entah bagaimana perasaan Tuan Song melihat kekasihnya menyukai pria lain. Demikianlah salah satu film favorit Mimin yang dibintangi oleh Jet Li. Semoga menghibur teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya. Pesan Mimin, jadilah pria pemberani yang menjaga pasangan kalian. Jangan sampai diambil orang. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.